Keretaku di relung sunyi, misteri mengintai tanpa hantu. Wanita tercabik hati, nafsu birahi, kabulkan petunjuk kelam. Hantu masa lalu terus menghantui. Maya mengarahkan mereka untuk duduk di ruang tengah rumahnya yang dipenuhi dengan berbagai benda-benda yang aneh dan tampak kuno. Ruangan itu dipenuhi aroma dupa dan lilin yang menyala di sudut-sudut ruangan, menciptakan atmosfer yang terasa berat dan misterius. Tony dan Ririn duduk di kursi kayu yang kokoh, sementara Maya berdiri di depan mereka dengan tatapan yang tajam. "Roh yang kalian hadapi bukanlah roh biasa," kata Maya sambil mengamati mereka. "Henny, seperti yang kalian ketahui, meninggal dengan cara yang sangat tragis. Tetapi ada lebih banyak yang terjadi daripada sekadar sebuah pembalasan. Henny tidak hanya marah karena apa yang terjadi padanya, tetapi juga karena dia terjebak dalam suatu ritual yang gagal. Dia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kutukan." Tony mengerutkan dahi. "Apa maksudnya? Kutukan seperti apa?" Maya menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Henny tidak hanya menjadi korban dari peristiwa itu. Sejak kematiannya, ada ritual yang salah yang melibatkan kereta itu. Sebuah kesalahan yang membawa arwah-arwah yang terperangkap dalam dimensi lain. Henny menjadi pintu gerbang untuk kekuatan yang lebih gelap. Apa yang kalian hadapi bukan hanya arwah yang tidak tenang, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ririn menggigit bibirnya, khawatir. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Maya menatap mereka dengan serius. "Kalian harus menutup pintu itu. Untuk itu, kalian perlu menemukan potongan-potongan dari masa lalu Henny, benda-benda yang berkaitan dengan kehidupannya, dan juga kalian harus menghadapi rasa takut yang paling dalam diri kalian. Henny bukan satu-satunya yang terperangkap dalam kereta itu. Ada banyak jiwa yang tersisa, dan mereka tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah." Tony merasakan hatinya berdebar. "Kita harus berani menghadapi semuanya, kan?" Maya mengangguk pelan. "Benar, dan kalian harus saling mendukung. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia." Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Tony dan Ririn saling pandang, terkejut. Maya menoleh ke pintu dengan wajah yang tidak lagi terlihat tenang. "Itu bukan orang biasa," kata Maya dengan suara pelan. "Siapapun itu, mereka sudah datang." Dengan rasa penasaran yang semakin membuncah, Tony dan Ririn berdiri dan berjalan menuju pintu. Maya mengikuti mereka dengan langkah berat, seolah ia sudah mengetahui siapa yang ada di balik pintu itu. Ketika pintu terbuka, seorang pria tinggi dan kurus berdiri di depan mereka, mengenakan jaket kulit yang tampak sudah usang. Wajahnya terlihat cemas, namun matanya tajam, seolah dia tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. "Tony, Ririn," kata pria itu dengan suara berat. "Aku harus berbicara dengan kalian." Maya mengernyitkan alisnya. "Siapa kamu?" Pria itu tersenyum sinis. "Kalian sedang mencari Henny, bukan? Aku bisa membantu, tapi ada harga yang harus dibayar." Tony melangkah maju, memandang pria itu dengan curiga. "Apa maksudmu? Apa yang kamu tahu tentang Henny?" Pria itu tertawa pelan. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kalian pikirkan. Henny bukan hanya terperangkap di kereta itu. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan kalau kalian ingin mengakhiri semua ini, kalian harus berani menanggung konsekuensinya." Ririn mendekat, suara tegang. "Apa konsekuensinya?" Pria itu menatap Ririn dengan tajam. "Kalian akan menghadapi pilihan yang sangat sulit. Untuk menghentikan kutukan itu, ada yang harus hilang. Kalian harus siap untuk berkorban." Maya, yang sudah mendengar cukup banyak, akhirnya berbicara dengan nada tegas. "Kalian harus berhati-hati. Tidak semua yang tampak seperti solusi adalah solusi yang sebenarnya. Hati-hati dengan siapa kalian percayai." Tony menatap pria itu lagi. Kebingungannya semakin meningkat. "Kamu bisa membantu kami, kan?" Pria itu mengangguk, tetapi senyum sinis di wajahnya tak kunjung hilang. "Bisa, tapi seperti yang saya katakan, semuanya ada harga. Kalau kalian berani membayar harga itu, saya akan menunjukkan jalan." Ririn merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Dia menatap Tony yang tampaknya berpikir keras, kemudian berbisik, "Apa yang harus kita lakukan?" Tony menatap pria itu lagi, merasa perasaan cemas di dadanya makin berat. "Kita tidak punya pilihan," katanya pelan. "Jika ini bisa menyelesaikan semuanya, kita harus melakukannya." Pria itu tersenyum lebih lebar. "Baiklah, ikuti saya. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali setelah kalian memasuki jalan ini."
Dengan keputusan yang telah dibuat, mereka melangkah maju, mengikuti pria itu ke dalam kegelapan yang semakin menyesakkan. Apakah mereka siap menghadapi apa yang akan datang? Atau akankah hanya menjadi bagian dari kutukan yang tak bisa dilepaskan? Tony dan Ririn melangkah dengan hati berdebar, mengikuti pria misterius itu ke dalam kegelapan. Maya yang semula tampak waspada, kini tampak semakin ragu, menahan diri untuk tidak ikut. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti mereka, meski dengan perasaan yang semakin berat. Pria itu membawa mereka ke sebuah ruangan tersembunyi di belakang rumah, yang tampaknya tidak ada di denah rumah sebelumnya. Dindingnya dipenuhi simbol-simbol aneh yang tidak bisa dikenali, dan di tengah ruangan terdapat sebuah meja besar dengan lilin-lilin yang menyala di sekelilingnya. Bau dupa yang lebih pekat dan menyesakkan semakin memenuhi udara. "Tunggu di sini," pria itu berkata sambil melangkah ke meja. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil dan mengeluarkan beberapa benda yang tampaknya berasal dari masa lalu. Sebuah foto usang, kunci kecil, dan gelang emas yang mengingatkan Ririn pada gelang yang mereka temukan di kereta. "Ini semua milik Henny," pria itu berkata, melihat reaksi Ririn. "Dia menginginkan ini semua kembali, dan kalau kalian benar-benar ingin menghentikan kutukan itu, kalian harus memberikan semuanya pada tempat yang tepat." Ririn memandang gelang itu, hati semakin cemas. "Tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa kamu bisa membantu kita?" tanyanya, masih meragu dengan niat pria itu. Pria itu tersenyum lagi, tapi kali ini senyum itu terasa lebih menyeramkan. "Karena kutukan ini bukan hanya tentang Henny, bukan hanya tentang kereta itu. Ini tentang kalian, tentang takdir yang tak bisa dihindari, dan saya hanya seorang penghubung antara dunia ini dan dunia yang lain." Tony menatap pria itu dengan tajam. "Apa maksudmu? Apa hubungan kami dengan semua ini?" Pria itu melangkah mundur dan mulai membuat lingkaran dengan benda-benda yang ada di atas meja. "Semua yang terjadi pada kalian, semua kehilangan yang kalian alami, itu bukan kebetulan. Henny bukan hanya berusaha balas dendam, dia juga ingin membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Tetapi untuk itu, kalian harus memberikan sesuatu yang tak ternilai harganya." Ririn merasa mual. "Apa yang harus kami berikan?" tanyanya, suaranya bergetar. Pria itu berhenti sejenak menatap mereka dengan pandangan yang tajam. "Kalian tahu jawabannya. Setiap jiwa yang terperangkap membutuhkan pengorbanan. Siapa di antara kalian yang akan menyerahkan segalanya untuk mengakhiri semua ini?" Maya, yang sudah mendengarkan dengan cemas, berkata, "Kalian harus berhati-hati. Jangan sampai kalian terperangkap dalam permainan ini." Tony menoleh ke Ririn lalu kembali ke pria itu. "Kami akan melakukan apapun untuk mengakhiri kutukan ini. Tapi kami tidak akan menyerahkan satu jiwa pun." Pria itu tertawa, namun ada keheningan yang aneh setelahnya. "Tidak ada yang bisa menghindari takdir. Bahkan jika kalian berpikir kalian bisa menghindarinya, takdir itu sudah tertulis." Ketegangan di ruangan itu semakin tebal. Ririn merasa ada sesuatu yang sangat salah. "Kita harus pergi," kata Ririn dengan suara yang penuh penentuan. "Tidak ada yang bisa kami percaya di sini." Namun saat mereka berbalik untuk pergi, pintu ruangan itu tertutup dengan keras dan suara gemuruh datang dari dalam dinding. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman. Lilin-lilin yang menyala tiba-tiba padam, dan dalam kegelapan mereka bisa mendengar suara berbisik-bisik, suara seperti jeritan jauh di kejauhan. Pria itu berdiri di depan mereka, wajahnya kini tidak lagi terlihat ramah. "Tidak ada yang bisa pergi begitu saja," katanya dengan suara yang semakin berat. "Kalian sudah terjebak." Tiba-tiba, suara tawa yang menakutkan terdengar lagi, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. "Kalian benar-benar pikir kalian bisa melarikan diri? Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi." Suara itu bergema, datang dari segala arah, dan seolah-olah di sekeliling mereka ada banyak roh yang marah, terperangkap, dan menuntut balas. Ririn merasakan tubuhnya gemetar. "Kita harus keluar, sekarang juga," serunya dengan panik. Tony memegang pergelangan tangan Ririn dengan kuat, menariknya untuk mundur. Mereka berlari menuju pintu, namun pintu itu seakan terkunci rapat, tak bisa dibuka. Di luar ada suara derak gerbong kereta yang semakin mendekat. Tiba-tiba, suara pria itu terdengar lagi. Kali ini lebih terdengar seperti bisikan langsung ke telinga mereka. "Kalian pikir ini hanya tentang Henny? Kalian telah menarik perhatian lebih banyak dari yang kalian bayangkan." Dengan ketegangan yang memuncak, Ririn dan Tony berusaha mencari jalan keluar,
Tetapi ruangan itu terasa seperti menutup di sekitar mereka. Dan mereka tahu, kali ini mereka tidak hanya melawan arwah Henny, tetapi juga kekuatan yang lebih besar yang tak terbayangkan. Tika, Widi, dan Susi yang sudah lama menunggu di luar mulai merasa semakin cemas. Mereka sudah berusaha menunggu dengan sabar, tetapi tidak ada tanda-tanda Ririn dan Tony keluar dari ruangan tersebut. Keheningan yang tebal mulai mengganggu mereka dan perasaan takut perlahan-lahan merayap masuk. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Widi bertanya dengan cemas. Matanya melirik ke pintu yang tampak terkunci rapat. Susi menggigit bibirnya, masih memikirkan kemungkinan terburuk. Kita harus masuk dan membantu mereka, katanya dengan suara tegas, meskipun wajahnya tampak cemas. Tika mengangguk, tetapi masih meragukan apakah mereka bisa melakukan sesuatu. Tapi kita tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Mereka terjebak di dalam. Dan kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya di sini. Widi menghela napas dan melangkah menuju pintu dengan mata yang tajam dan penuh tekad. Kita harus mencoba. Kalau kita tidak melakukannya, mereka bisa saja hilang. Kita sudah terlalu lama bertahan dalam ketidakpastian. Mereka bertiga mencoba untuk membuka pintu, tetapi tampaknya seakan-akan ada kekuatan yang menahan mereka. Pintu itu tidak bergerak sama sekali. Tika menggigil ketakutan, tetapi Widi tak gentar. Kita harus berusaha lebih keras, katanya. Matanya berkilat penuh keberanian. Tika menarik napas panjang. Tunggu, aku punya ide. Dia melangkah mundur sedikit dan mulai mengeluarkan beberapa benda dari tasnya. Sebuah lilin kecil dan beberapa kertas usang yang telah dia bawa sebagai cadangan. Aku tahu kita tidak bisa melawan dengan kekuatan fisik, tapi mungkin ada cara untuk membuka pintu ini dengan kekuatan lain. Susi memandang dengan bingung, tetapi Widi mengangguk. Jika itu bisa membantu, coba saja. Tika dengan hati-hati menyalakan lilin dan menaruhnya di atas meja kecil yang ada di dekat pintu. Kita harus memanggil kembali energi yang kuat. Mungkin itu bisa membuka pintu ini, kata Tika, sambil membaca beberapa kata dalam bahasa yang tidak dikenal. Widi dan Susi saling memandang, tak tahu apakah ini akan berhasil atau malah memperburuk keadaan. Tiba-tiba, pintu itu bergetar. Lilin yang menyala di atas meja itu bergetar dengan aneh, dan kabut tipis muncul di sekeliling mereka. Semua di sekitar mereka terasa menjadi semakin berat. Cepat, lakukan. Susi berteriak dengan panik, merasa semakin tidak sabar. Tika melanjutkan mantranya dengan lebih percaya diri. Begitu kalimat terakhir keluar, pintu itu terbuka dengan keras, seolah ada kekuatan besar yang menolaknya. Widi dan Susi hampir terjatuh karena dorongan itu, tetapi segera mereka masuk dan berlari mencari Ririn dan Tony. Di dalam, keadaan semakin kacau. Ruangan itu tampak lebih gelap, dengan bayangan yang bergerak-gerak di dinding, dan suara tawa yang semakin mengerikan memenuhi udara. Ririn dan Tony terkulai lemah di sudut ruangan, tampak terperangkap dalam suasana yang semakin mencekam. Tony! Ririn! Susi berteriak, berlari menghampiri mereka. Tony terbangun dengan kelelahan di wajahnya, matanya melirik dengan kebingungan, seolah-olah baru saja keluar dari mimpi buruk yang sangat dalam. Kalian di sini? Suara Tony hampir tak terdengar karena ketegangan yang masih terasa. Ririn menggenggam tangan Susi dan Widi. Apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan di sini? Suara Ririn gemetar, matanya masih terbalut ketakutan yang mendalam. Tika, yang terakhir masuk, segera menghampiri mereka. Kita harus pergi! Sekarang juga! Tika hampir berlari ke pintu, namun bayangan besar di depan mereka menghalangi jalan. Tiba-tiba suara perempuan yang keras dan mengerikan terdengar dari sudut gelap. Kalian pikir kalian bisa pergi begitu saja? Ini adalah rumahku. Kalian tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Suara itu menggelegar dan menggetarkan seisi ruangan. Ririn merinding mendengar suara itu, merasa tubuhnya seperti terhimpit oleh udara yang semakin padat. Kita harus pergi. Cepat, katanya dengan terbata-bata. Tika meraih tangan mereka semua dengan penuh tekad. Jangan khawatir, kita akan keluar. Kita harus berjalan bersama-sama dan tidak menoleh lagi. Susi menarik napas dalam-dalam. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, katanya meskipun suaranya terdengar penuh ketegangan. Widi mengangguk, tetapi matanya tetap waspada, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka berlari menuju pintu keluar, namun bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan mereka, semakin besar dan lebih menakutkan. Kalian tidak akan bisa pergi. Suara itu semakin keras. Dengan langkah cepat, mereka berlari melewati bayangan itu, mengabaikan suara yang menggelegar. Mereka melangkah lebih cepat, semakin mendekati pintu keluar.
Hati mereka berdetak kencang, namun mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki untuk keluar dari tempat yang penuh teror ini. Akhirnya, dengan satu dorongan terakhir, mereka berhasil melewati pintu dan keluar ke udara terbuka. Ketegangan yang mereka rasakan selama ini sedikit terlepas, meskipun mereka tahu bahwa bahaya masih mengintai. Kenapa kita harus melalui semua ini? Tony bertanya, suara penuh penyesalan dan kebingungan. Kenapa Henny begitu marah? Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan ini? Ririn menatap ke depan, merasa kelelahan yang luar biasa. Aku tidak tahu, tapi kita harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini sebelum lebih banyak yang hilang. Ku saksi nafsu nista berdiri.